ketiga Jabrix Expo ini 3.0. Ini adalah rangkaian ketiga di mana kalau kita lihat ini adalah Jabrix Expo terbesar yang pernah kami buat. Tepuk tangan dulu buat semua. Saya juga berterima kasih kepada Pak Bakti selaku Ketua Pelaksana dan seluruh BPH yang sudah berjibaku. Bahkan kalau rekan-rekan tahu semua, 1 minggu terakhir ini kalau bahasa Sundanya darderdor Pak. Darderdor itu kredit gitu. Baik dari kami selaku Ketua Badan Pengurus Wilayah dan Ketua Pelaksana, kemudian kita silang pendapat mengenai acara segala macam, tapi alhamdulillah ini terselenggara dengan baik dan bahkan mungkin rekan-rekan juga bisa lihat di sebelah ini ada bagian expo yang luar biasa besar juga. Kemudian jangan lupa kami juga mengundang PMI, siapa tahu rekan-rekan ada yang ingin mendonorkan darahnya, kita sediakan booth untuk PMI mendonorkan darahnya. Baik, rekan-rekan, rapat kerja wilayah ini saya harapkan kami sudah menyusun beberapa program yang akan kami laporkan berupa apa yang sudah kami lakukan di tahun 2025, mulai dari bulan Juli sampai bulan April. Itu yang sudah kita lakukan apa, kemudian dari bulan April sampai Desember itu kita juga sudah menyusun rangkaian-rangkaian atau program-program yang akan kami buat untuk rekan-rekan anggota. Dan kemudian kami harapkan juga mungkin pada saat nanti sidang rapat kerja wilayah, kami mengharapkan masukan-masukan atau misalnya kritikan-kritikan dan saran-saran yang bisa membantu membangun untuk sustenabilitas abdi ke depan dan perusahaan kita masing-masing. Udah slide dan saya akan sedikit juga mengupdate berita dari pusat lah, gitu saya sebut ya. Kita dalam waktu dekat akan mengadakan Pokja Code of Conduct yang ini sudah menjadi kebutuhan kode etik di organisasi kita. Sementara ini belum ada kode etik untuk kelangsungan, betulnya masih dalam satu bisnis gitu ya. Jadi itulah makanya diperlukan Code of Conduct untuk organisasi kita. Kita sudah dibuka, pendaftarannya sudah dibuka, Pokja Code of Conduct. Saya harapkan keaktifan dari rekan-rekan untuk melakukan pendaftaran di Pokja tersebut supaya dapat memberikan masukan-masukan untuk perbaikan apa sih yang sebetulnya penting untuk kita saling berhubungan sesama anggota di dalam organisasi. Kita bangun jaringan ekosistem pusat data nasional. Jadi jaringan itu teman-teman anggota API sudah tersebar di seluruh Indonesia, bagaimana bisa ikut dalam ekosistem jaringan pusat data nasional. Tapi saya belum bisa cerita banyak, ini baru apa namanya, yang jelas memang sudah ada sambutan baik dari Direktorat Jenderal Pemerintahan Digital untuk usulan itu, supaya kita juga bisa ikut dari teman-teman yang UMKM dan dari teman-teman yang menengah. Pada hari ini Pak, Rakerwil PUBG. Ya, alhamdulillah memang untuk Rakerwil ini memang agenda tahunan kami di ABDI Jawa Barat, dan memang ini adalah Rakerwil ketiga di kepengurusan saya di periode 2024 sampai 2028. Nah, Rakerwil ini juga memang kita gabungkan dengan acara Expo, di mana Expo ini kalau kita lihat seluruhnya tentang telekomunikasi dan teknologi. Ini Pak, apa tantangannya buat ke depan dari bisnis ini Pak? Untuk bisnis internet ini, kalau secara keseluruhan jumlah internet di Indonesia ini sudah mencapai ke angka 1.600. Di Jawa Barat sendiri ini sudah ada tercatat 276 anggota atau penyelenggara ISP yang berasal dari Jawa Barat itu sendiri. Artinya ke depan tantangan internet di sini adalah bagaimana pemerataan internet ini sampai ke pelosok-pelosok daerah terluar di Jawa Barat. Karena sekarang ini penetrasi internet ini hanya terbesarnya ini di kota-kota besar, Bandung, Tasik, Bogor, Bekasi, itu belum merata sampai ke Jabar Selatan. Karena Jabar Selatan ini kalau dari secara kontur ini kita lihat masih berbukit-bukit, artinya pemerataan atau penyebaran internetnya masih sangat terbatas di sana. Dari sisi pemerataan itu tidak rata, kemudian dari sisi
untuk di kota besar ini kan sudah menumpuk ya, artinya akan berdampak pada harga jual dari sisi internet tersebut. Jadi tantangan dari bisnis internet sendiri. Harapan yang diinginkan dari pemerintah Pak untuk APJI ini Pak? Baik, dari pemerintah ini kami harapkan sebetulnya mempermudah dari sisi izin terutama ya, izin pembangunan jaringan, kemudian regulasi-regulasi yang dibuat tidak tumpang tindih dengan dengan di lapangan atau misalnya dengan aturan yang sebelumnya. Bahkan juga kami harapkan pemerintah dapat mempermudah, membantu kami para pengusaha internet untuk dapat memeratakan internet sampai ke pelosok negeri gitu. Nah, karena selama ini kadang-kadang kita selain diribetkan oleh perusahaan di lapangan, operasional, dan bahkan kita juga masih sering bertumbukan dengan regulasi-regulasi dari pemerintah. Siap. Pak, ini berapa anggota yang ikut Pak? Untuk anggota ini sih kita biasanya Praker Willy ini hadir hampir 90%. 90% itu pasti hadir. Jadi mungkin sekitar 200 anggota ini dari 270 ini hadir. Tapi untuk jumlah pesertanya bisa dilihat ini mungkin sampai tembus 500 lebih ya. Siap, atur nuhun Pak Giri, Ya. sehat selalu Pak Giri. Terima kasih. 1, 2, 3, Abdi Jawa. Building network to scale up business. Boleh tepuk tangan semuanya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Jadi telah berlangsung untuk penandatangan MOU tentunya Bapak Giri Muhammad Firza dengan Bapak Yudi Hermawan Sofian sebagai Direktur PT Citra Jelajah Informatika. Dan penandatangan telah berlangsung. Iya. Dan semoga nih penandatangan MOU ini kerjasama semakin solid tentunya. Betul. Satu sama lain. Betul. Dan pastinya Membangun. semakin berkembang dan maju juga ya. Betul sekali. Oke, boleh? Ya, kita akan foto dulu. Ya. Ya, kami persilakan. Nah, ini adalah operation management system kami. Jadi dari bisnis operasional, kami juga nggak hanya menyediakan produk, tapi end-to-end solution. Di WMS ini ada procurement, sales, inventory, financial, customer support, produk. Jadi semua bisnis operasional itu